Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Selasa 2 Juli 2024 bersama saya Fiorena Ceretno. Kami akan menyajikan berita terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen kali ini kita akan mendengarkan informasi terbaru mengenai DPP Demokrat serahkan 17 surat tugas bacakada di Sulawesi Selatan. Sebagai informasi awal, DPP Partai Demokrat telah mengeluarkan 17 surat tugas untuk bakal calon kepala daerah atau bacakada yang akan maju dalam Pilkada Sulawesi Selatan di tahun 2024. Penyerahan surat tugas tersebut berlangsung di Sekretariat DPD Demokrat Sulawesi Selatan Jalan Mirah Seruni, Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Senin 1 Juli 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur rekan Erlan dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Erlan. Selamat sore Tribuners, selamat sore rekan Tio yang sedang berada di studio. Ya, baik rekan Erlang boleh disampaikan secara detail bagaimana proses berlangsungnya penyerahan surat tugas Bacakada dari Partai Demokrat. Baik Tribuners, pertama-tama jelaskan bahwa jelang sebulan lagi akan pendaftaran calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum, di mana para kandidat atau figur Bacakada kali ini berlomba-lomba untuk mendapatkan partai untuk diusung di Pilkada serentak 2024. Ya. Seperti yang dilakukan oleh DPP Demokrat yang di mana sedikitnya 17 surat tugas bacakada diserahkan ke calon kepala daerah di Sulawesi Selatan. Penyerahan ini dilakukan di sekretariat uh, Partai Demokrat Sulsel di Jalan Mira, Seruni, Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Senin 1 Juli 2024 kemarin. Uh, Adapun baca kada yang hadir langsung dari uh, berbagai wilayah di Sulawesi Selatan, tidak ada 7 baca kada yang hadir langsung di sekretariat Partai Besutan Agus Hari Murti Yudhoyono atau AHY. Seperti bakal calon Bupati Andrekang, Mitra Pak Rudi yang sekaligus adalah putra mahkota dari mantan Bupati Andrekang Muslim Bando. Lalu ada 2 balon wali kota Makassar, yakni Abdul Rahman Bando, kemudian balon Bupati Selayar Natsir, dan juga balon Bupati Pangkep Andi Muhammad Khairul Akbar. Lalu dari Toraja Utara yakni Wakil Bupati Torut Frederick Victor Palimbong. Kemudian dari balon Wali Kota Parepare ada Rahmat Samsu Alam dan balon Bupati Sinjai Musaiyin Alrib. Seperti itu untuk sementara rekan Tio. Iya, baik berarti ada beberapa nama yang sudah disebutkan oleh rekan Erlan. Lantas mungkin terkait persiapan dari Partai Demokrat sendiri dalam mempersiapkan dirinya menghadapi Pilkada Sulsel 2024, istilahnya sudah berapa persen rekan Erlan? Baik, Tribuners dapat kami jelaskan bahwa sejatinya di Sulsel itu ada 24 kabupaten kota yang ada. Dan tentu Demokrat telah akan menyiapkan nama-nama untuk siapa-siapa yang akan diusung di Pilkada Serentak 2024. Namun hanya beberapa kandidat yang mendapat surat tugas kemarin karena hal ini masih dalam proses seleksi atau penjaringan di DPP. Sebagaimana diketahui bahwa Demokrat Sulsel hanya membuka pendaftaran beberapa bulan yang lalu, kemudian diusulkan ke DPP. Dan kemudian DPP nantinya yang akan memutuskan siapa yang menjadi calon lain. Artinya beberapa kabupaten daerah ini masih uh, akan menyusul soal kandidat yang akan diusung oleh Partai Demokrat.
Mungkin sembari Rekan Pio. ya, baik, sembari beberapa daerah masih menunggu surat tugas, mungkin apakah ada deadline yang dilakukan atau yang diberlakukan mengenai masa expire-nya surat tugas tersebut? Oh ya, baik rekan Pio. Jadi ada beberapa poin yang menjadi penekanan dari Ketua Demokrat Sulsel kemarin yakni Nimatullah. Yang pertama itu setiap kandidat ini diberi deadline atau batas waktu sampai 15 Juli 2024, di mana para kandidat ini harus memenuhi beberapa persyaratan wajib untuk dipenuhi, seperti wajib mengumpulkan atau melaporkan hasil survei internal mereka terkait seberapa besar tingkat penerimaan masyarakat atau elektoral dari masing-masing kandidat. Kemudian juga masing-masing kandidat ini diminta untuk segera merampungkan atau membentuk partai koalisi yang minimal 20% untuk mencukupkan syarat mendaftar di KPU. Lalu para baca kada ini wajib juga segera menentukan siapa yang menjadi pasangannya di Pilkada Serentak 2024. Nah, batasnya ini sampai tanggal 24. Apabila hal itu tidak diikuti oleh masing-masing kandidat, maka kemungkinan surat rekomendasi akan berubah begitu. Dan di Kota Makassar sendiri, rekan Pio, dari beberapa yang mendaftar kemarin, saya kira ada 8 kandidat, hanya 2 yang mendapat surat rekomendasi, yakni dari Rahman Bandok, kemudian juga dari Ketua Demokrat atau Ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rashid Ali, yang mendapat surat tugas. Kemudian 5 lainnya itu belum mendapat surat tugas. Dalam kesempatan itu juga Ketua Demokrat Sulsel Nikmatullah membeberkan bahwa sejatinya 8 nama ini masih kemungkinan menyusul surat tugas yang diberikan. Hanya saja beberapa bulan belakangan para kandidat yang tidak mendapat surat tugas ini tidak cukup intens komunikasi dengan pengurus Demokrat, baik di tingkat Demokrat Makassar maupun Sulsel, sehingga DPP memutuskan hanya 2 nama untuk sementara diberi surat tugas untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota Makassar. Nah, ada komunikasi Rekan faktor Pio. ya, baik. Jadi karena ada faktor komunikasi yang tidak intens, maka hanya 2 kandidat Ya, yang berhasil diberikan surat tugas. Mungkin lantas dari pernyataan rekan Erlan bahwa deadline untuk penentuan calon wakil pendamping di pilkada nanti itu ada di tanggal 24 Juli. Lantas mungkin adakah kriteria yang ditentukan oleh DPD Demokrat sendiri seperti apa? Atau bahkan DPP Demokrat? baik Tribuners, karena beberapa kabupaten kota ini bukan hanya satu yang mendapat rekomendasi, tapi melainkan ada yang 2, bahkan ada yang 3. Nah, nama-nama ini nantinya eh, pertama yang saya sampaikan tadi bahwa harus jelas pasangannya, kemudian elektoral, dan juga dari membentuk atau komunikasi intens dengan partai lain untuk mencukupkan sebagai syarat mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Jadi beberapa poin tadi itu menjadi catatan khusus dari Demokrat Sulsel, sehingga nantinya ini menjadi acuan dari DPP untuk memutuskan siapa yang menjadi pasangan calon tunggal diusung oleh Demokrat. Rekan Tio. Ya, baik. Lantas mungkin rekan Erlan terakhir terkait apakah mungkin masih ada beberapa nama atau tokoh figur yang masih berpeluang dapat surat tugas? Baik, sebagai contoh di Kota Makassar, karena ada 8 nama kandidat,
yang sebelumnya mengambil formulir, bahkan datang langsung mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau UKK di tingkat PD Demokrat Sulsel, seperti Munapri Arifudin, kemudian istri dari Wali Kota Makassar Indira Yusuf Ismail, kemudian Wakil Ketua Gerindra Sulsel Nazimuddin, kemudian Ketua PKS atau Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid, dan beberapa kandidat lainnya juga. Kemungkinan diberi nanti kesempatan untuk diberi rekomendasi apabila kandidat-kandidat yang sebelumnya diberi surat tugas ini tidak mencukupkan syarat yang diberikan oleh Demokrat sendiri. Baik, terima kasih rekan Erlan. Kami menunggu update terbaru informasi terkait dunia politik khususnya yang ada di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan pernyataan dari bakal calon Bupati Nrekang Mitra Fahrudin dan juga bakal calon Wali Kota Makassar Abdul Rahman Bando alias Rahman Bando, juga pernyataan dari Sekretaris DPD Demokrat Sulawesi Selatan Haidar Majid. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu atas restu-restu Allah sehingga alhamdulillah pada sore hari ini Demokrat memberikan kepercayaan pada kita untuk diberikan surat rekomendasi tahap pertama. Tadi berdasarkan informasi Haidar dari DPD Sulsel Demokrat, katanya ini tahap pertama. Lalu kemudian tentu terima kasih banyak kepada seluruh pengurus Partai Demokrat, baik dari tingkat pusat, DPD sampai DPC, bahkan sampai ke rantingnya. Terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk membawa surat tugas ini untuk kemudian kami tindak lanjuti bersama dengan koalisi partai yang ada di Kabupaten Nrekang. Ya, dan tentu amanah yang diberikan oleh Demokrat ini kami tidak akan sia-siakan. Kami akan tetap komitmen bersama Partai Demokrat membesarkan partai dan tentu bekerja untuk masyarakat. Partai apa lagi Kak yang diincar untuk usung kita? Alhamdulillah beberapa partai sudah kita mendaftar di kita lalui juga tahap fit and proper testnya. Insya Allah nanti kami akan memberikan bocoran partai-partai apa lagi yang insya Allah akan. Gimana anunya Kak di sana pertarungan kita melihat nuansanya di sana Kak? Kan saya kira pertarungan politik semuanya pasti akan berat dimanapun kita berada. Yang jelas bahwa pilkada yang akan datang ini kita berharap tidak membuat sekat di tengah-tengah masyarakat. Jadi sudah tentukan wakil kita. Kata kapan Kak? Kalau wakil kita menunggu rekomendasi lembaga survei, karena kita berharap wakil yang akan mendampingi kita mengurus masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Nrekang adalah representasi dari suara masyarakat yang diakumulasi di survei insya Allah. Tapi paling tidak sudah ada nama-nama mungkin. Kalau nama-nama muncul beberapa nama. Ya, seperti? Saya hanya bisa memberikan gambaran bahwa dari birokrasi ada beberapa nama, kemudian dari politisi juga ada, dari pengusaha pun ada. Tapi kita condong kemana? Saya lebih ke hasil survei nantinya. Kira-kira kan nanti di situ gimana Kak? Menurut kita head to head atau intinya kita sudah bismillah insya Allah ikut di pilkada Kabupaten Nrekang, kondisi apapun insya Allah kita siap hadapi. Kak, ini kan cukup, kenapa tidak mau cepat umumkan ini wakil Kak? Sudah melebihi lagi. Iya karena belum mendapatkan rekomendasi survei. Infonya paling lambat kapan rekomendasi survei? Sepertinya 1 minggu ke depan. Kak, tambahan calon wakilnya Kak dari utara atau selatan sini? Iya. Orang Nrekang, orang asli. Kalau memang Nrekang ini nuansa geopolitik masih sangat kental, tetapi lagi-lagi kita akan meminta kepada lembaga-lembaga untuk mengeluarkan yang mana yang terbaik berpasangan dengan kita. Tapi ada pilihan dari selatan. Semuanya mewakili. Semuanya mewakili.
Alhamdulillah bahwa pada hari ini Partai Demokrat telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam bentuk surat tugas. Ya, karena namanya surat tugas, masih ada tugas tambahan lagi. Tugas tambahannya adalah mencukupkan koalisi. Yang kedua, mencari pasangan calon wakil. Lalu yang ketiga, bekerja keras terus untuk meningkatkan elektabilitas. Lalu yang keempat, melaporkan kepada Partai Demokrat hasil-hasil komunikasi dengan baik itu dengan partai calon partai koalisi maupun dengan figur yang rencana berpasangan. Nah, sejauh ini apa sudah ada gambaran siapa pasangan tak ini? Yang pertama dulu koalisi, kami sudah membangun komunikasi dengan, kan saya juga sudah dapat surat tugas dari Partai Hanura, ya kan? Nah kemudian kita terus membangun komunikasi dengan beberapa partai, nah, kemudian juga dengan figur-figur. Nah, sudah beberapa figur ini kita terus membangun komunikasi karena di Makassar ini sekarang belum ada yang jadi paket. Jadi harus membuka ruang komunikasi dengan semua figur-figur yang ada niat maju di Makassar. Awalnya ini kan simulasi survei, kita ini kalau dua nama dipasangkan dengan Rusdin Abdullah sama Ibu India, maksudnya cukup kuat untuk dua nama ini kalau kita dipaketkan. Kalau kita bagaimana? Iya, pertama memang kita hargai kajian-kajian dari lembaga-lembaga eksternal kami. Tapi kami juga memiliki kajian di internal yang nanti juga kita akan combine bagaimana kajiannya eksternal dan bagaimana kajian kami di dalam. Kita bersyukur, berterima kasih kalau ada hasil-hasil yang cukup signifikan seperti itu. Tetapi kapan ini Pak Wali diumumkan calon wakilnya? Iya. Saya kira ini kan waktu masih panjang, masih ada 2 bulan dari hari ini kan tanggal 27 Agustus baru pendaftaran orang. Ya, kita tentu berharap mudah-mudahan di Juli ini bisa ada gambaran, bisa ada kejelasan di bulan Juli, sehingga di Agustus kita masuk pada persiapan pendaftaran. Mudah-mudahan seperti itu. Ini kan saja berapa partai yang kita pastikan bisa selain kalau kita itu targetnya bagaimana cukup 10 minimal. Seperti apa itu? Jadi kita tidak harus mentarget begitu banyak, tapi bagi kita yang penting dia cukup 10. Apakah ada syarat Pak Wali bila pasangan nanti harus bawa partai juga? Memang harapan kita begitu, tetapi toh kalau misalnya secara kelembagaan tidak punya partai, tetapi secara elektoral bisa ngangkat, ya, itu menjadi bahan pertimbangan juga. Dari survei tentunya jadi pertimbangan juga. Ya, tetapi sekali lagi survei yang objektif, yang profesional, yang independen, bukan yang istilahnya ini berkewajiban untuk memenuhi syarat 20% itu pertama. Yang kedua, berkewajiban mencari pasangan yang kuat yang bisa memenangkan pilkada. Dan yang ketiga, menyerahkan hasil surveinya kepada kami sebagai alasan kuat kami untuk mengeluarkan rekomendasi kepada yang bersangkutan. Begitu. Batasnya ini kan sampai tanggal berapa? Kalau batas teknisnya saya belum paham 15 Juli kayak. 15 Juli. 15 Juli. Ada mungkin di situ. Artinya pasangannya sudah harus ada. Harusnya pasangannya sudah ada sampai tanggal. Inilah yang digunakan untuk mencari itu semua. Begitu. Prinsipnya kan ini semacam lampu hijau yang kita keluarkan kepada teman-teman calon itu, bahwa cari maki penuhi semua ini supaya kami bisa mengeluarkan rekomendasi untuk yang bersangkutan. Gitu. Ini kan khusus saudara ada 2 nama. Iya. Ada Pak Adiasan, kemarin kan sudah memenuhi, dia kan sudah cukup. Apakah berpotensi berkoalisi, bahkan sudah ada mewakilnya Pak? Bagaimana itu Pak? Ya, nah, kan ada salah ketiganya itu sayang, yang surveinya itu. Di situ kita lihat yang mana yang memenuhi peluang yang tertinggi, begitu. Oke. Sejauh ini sudah berapa calonnya dikasih surat rekomendasi? Itu yang saya bilang tadi secara teknis, nanti teman-teman yang Tapi hari ini 7 ya? Yang tadi kan keluar ada 7. Ada 7 ya? Sebentar malam insya Allah ada lagi yang datang ngambil. Siapa? Walau alam.
Minta dulu Kak daftarnya Kak. Sudah sebentar. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Selasa 2 Juli 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu saya Fiorena Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.